Assalamualaikum minasan. O genki desu ka? はい、元気です。はい、元気です。はい、元気です。Hai, alhamdulillah. Sehat ya minasan. Kyo, dai sangka wo benkyou shimasu. Jadi kemarin sudah dibagi kelompoknya dari pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana dari kelompok 1 dan 2? Apakah sudah siap? Kelompok 1 sudah siap, Sensei. Kelompok 2 juga sudah siap, Sensei. Hai, bagus sudah siap semua berarti ya. Jadi langsung saja dimulai dari kelompok 1. Hai, Sensei. Izin untuk share screen ya, Sensei. Hai, dozo. Apakah sudah terlihat, Sensei? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Harry, dan Virus akan mempresentasikan hasil kerja kami. Harap disimak baik-baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanya di sesi pertanyaan di akhir presentasi nanti. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah, apakah terlihat untuk slide 2-nya? Tidak terlihat. Oh, mohon maaf, saya ganti. Jalan. Apakah sudah terlihat, Sensei? Sudah. Baik. Yang pertama adalah Koko, Soko, Asoko. Pada dasarnya, Koko, Soko, Asoko digunakan untuk menunjukkan tempat. Penggunaan ketiga kata tersebut sesuai dengan jarak di antara tempat, pembicara, dan lawan bicara. Penjelasan yang lebih detail sebagai berikut. Koko itu menunjukkan tempat pembicara berada. Soko menunjukkan tempat lawan bicara berada. Jika pembicara dan lawan bicara berada di tempat yang sama, Soko menunjukkan tempat yang sedikit jauh dari keduanya. Dan yang terakhir adalah Asoko, yang menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara maupun lawan berbicara. Selanjutnya, Kochira, Achira. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu seharusnya yang kedua ini adalah Sochira. Ya, saya lanjut. Pada dasarnya, fungsi Kochira atau artinya sini, Sochira, situ, dan Achira yang berarti sana hampir sama dengan kata penunjuk Koko yang artinya sini, Soko yang artinya situ, dan Asoko yang artinya sana, yang menunjukkan kata tempat. Perbedaannya di sini adalah Kochira, Sochira, dan Achira menunjukkan tempat secara sopan dan dapat digunakan untuk menunjukkan arah, benda, orang juga secara sopan. Hubungan antara Kochira, Sochira, Achira sama dengan hubungan antara Kore, Sore, Are, yaitu sesuai dengan jarak di antara tempat, benda, pembicara, dan lawan bicara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Herisan. Pada Herisan, onegai shimasu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu kata benda, wa, kemudian tempat, des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tempat, benda, atau orang, atau tempat berada. Kata penunjuk koko, soko, asoko, atau kochira, sochira, achira, maupun kata benda yang menyatakan tempat seperti sekolah, kantor, bangunan, dan sebagainya dapat ditempatkan dalam bagian tempat. Contohnya yaitu ote arai wa asoko desu. Denwa wa 2階です。山田さんは事務所です. Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fairusan. Onegai shimasu. Selanjutnya untuk kata tanya doko dan dochira. Kata tanya doko digunakan untuk menanyakan tempat, sedangkan kata tanya dochira
digunakan untuk menanyakan tempat secara sopan. Dochira dapat digunakan untuk menanyakan arah. Contohnya, Ote arai wa doko desu ka? Asoko desu. Erebe tawa dochira desu ka? Achira desu. Hai, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Dari saya sudah cukup jelas, Sensei. Dari saya juga sudah jelas, Sensei, tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Dilanjutkan dulu ya ke presentasi kelompok 2. Setelah itu akan saya kasih masukan. Hai Sensei. Baik, kami dari kelompok 2 izin share screen, Sensei. Hai, dozo. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mairani Banggraini dan Misal Wafa izin mempresentasikan mata kuliah di bab 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisal Wafa, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kata benda no, kata benda 2. Pada dasarnya, partikel no digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda lain agar kata benda di depan menerangkan kata benda di belakang. Pola kalimat kata benda 1, no, dan kata benda 2 merupakan fase kata benda dan dapat berfungsi sebagai unsur seperti subjek, objek, dan predikat. Contohnya adalah Korewa doko no computer desu ka? Yang kedua, Nihon no computer desu. Yang ketiga, Pawa tenki no computer desu. Selanjutnya, untuk daftar kata petunjuk ko, so, a, dan do. Yang pertama ada barang. Untuk kelompok ko ada kore, kelompok so ada sore, kelompok a ada are, kelompok do ada dore. Dan untuk barang atau orang, untuk kelompok ko, sono kata benda, kelompok so, sono kata benda, kelompok a, ano kata benda, dan kelompok do, dono kata benda. Selanjutnya untuk tempat, kelompok ko ada koko, kelompok so ada soko, kelompok a ada asoko, kelompok do ada doko. Dan yang terakhir ada arah atau tempat. Untuk kelompok ko ada kochira, kelompok so ada sochira, kelompok A ada acira, dan kelompok do ada docira. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mairani-san. Baik, untuk selanjutnya ada pola kalimat o keigo. Prefiks o dibubuhkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan lawan bersangkutan, dengan lawan bicara atau orang pihak ketiga untuk menyatakan rasa hormat dari si pembicara. Rei, oku ni wa dochira desu ka? Hai, sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya dari kelompok 1, Yeri, izin bertanya. Ya, silahkan. Pertanyaan saya yaitu, apakah kalimat dalam bentuk sopan hanya cukup menambahkan O di awalan kalimat? Terima kasih. Baik, terima kasih Herisan atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi yang dijelaskan di bab 3 ini adalah bentuk kesopanan teine igo, tetapi bentuk sopan dalam kalimat tidak hanya teine igo yang cukup menambahkan o di awal kalimat. Ada 3 bentuk kesopanan atau keigo, yaitu son keigo, kenjogo, dan teineigo yang kita pelajari sekarang. Dan dari masing-masing keigo tersebut ada perbedaan dan macam-macam bentuknya. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Herisan? Baik, untuk jawabannya sudah jelas dan dapat dipahami. Terima kasih.
Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baik. Minasan, terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan 2. Sudah bagus dari penjelasannya. Mungkin tidak banyak pertambahan dari saya, karena sudah dijelaskan secara jelas tadi oleh masing-masing. Sudah bagus dari kelompok 1 dan 2. Mungkin hanya mengulas dikit materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2. Tadi ada di kelompok 1 dijelaskan Kochira, Achira, Koko, Soko, Asoko, Kochira, Sochira, dan Achira, yaitu kata penunjuk tempat. Dan ada juga tadi dijelaskan pola kalimat, yaitu kata bendawa dan tempat des. Itu juga pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan tempat benda seperti orang atau tempat berada dengan menggunakan satu penunjuk koko, soko, atau asoko. Terus juga tadi di kelompok 2 dijelaskan ya pola kalimat kata benda 1, no, dan kata benda 2. Sudah jelas. Terus juga tadi diulas sedikit oleh kelompok 2, daftar ko, so, a, do. Kelompok dari kore, sore, are, dore, kono, sono, ano, dono, koko, soko, asoko, dan doko. Terus ada kochira, sochira, dan hachira, dochira. Mungkin sudah cukup ya materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada pertanyaan Minasang sebelum saya akhiri mata kuliahnya? Sudah jelas sensei dari saya. Oke, baik. Sudah jelas. Untuk selanjutnya, jadi untuk selanjutnya sebelum kita tutup, untuk selanjutnya kan kita lanjut ke bab 2 ya. Seperti biasa kita bagi untuk materi Minano Nihongo bab 4 dibagi setengah-setengah dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti dibagi saja, didiskusikan di grup ya. Apakah sudah jelas, Minasang? Baik, Sensei, sudah jelas. Sudah jelas sensei. Sudah jelas. Jika sudah jelas, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih untuk masing-masing kelompok. Semangat untuk kelompok selanjutnya yang presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sensei, sudah.